Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bersyukur kita jadikan sebagai awal kembali lanjutan dari penjelasan masail jahiliyah yang insyaallah kita akan sampaikan kurang lebih 5-10 menit ke depan. Tentunya pembahasan kita masih terkait dengan karakter dari orang-orang jahiliyah, pasal yang ke-69, 69, 70 dan 71. Yang dimana mereka memiliki karakter yaitu ziyadah wa nuqsan fil ibadah. Mereka memiliki identitas sering menambahi dan mengurangi dalam perkara ibadah. Padahal Rasulullah SAW mendapatkan perintah tabligh untuk menyampaikan, baik itu ayat demi ayat, surat demi surat. Bahkan beliau juga bersabda, siapa yang beramal, man amila amalan laisa alaihi amruna. Amalan di sini adalah perbuatan agama, tindakan amal soleh yang tidak pernah ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun. Ini terkait dengan penambahan. Dan orang-orang jahiliyah mereka menambahi ibadah, diantaranya yaitu bulan Asyura, bulan Muharram. Mereka tahu di situ Nabi Musa diselamatkan, kemudian Fir'aun kalah, tenggelam, bahkan Nabi Nuh juga menurut riwayat mereka diselamatkan di hari yang sama, sehingga mereka menjadikan hari Muharram tanggal 10-nya sesuatu yang menggembirakan, hari raya, macam-macam. Dan itu mengatasnamakan senang karena selamat, dapat keselamatan dari Allah melalui Nabi dan Rasul mereka. Nah, ini tentunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setuju. Kalau kita bersyukur harusnya sesuai dengan aturan Allah, sesuai dengan garisnya syariat, maka akhirnya beliau pun bersyukur dengan cara siyam Asyura, yaitu puasa Asyura. Maka lihat, kalau zaman sekarang ada orang-orang seperti Syiah Rafidhah yang menyiksa diri-diri mereka, kemudian membuat hari raya kesedihan di hari itu, maka ini termasuk ziyadah di dalam beramal. Dan praktek keseharian banyak sekali. Ketika Rasulullah SAW telah melarang kalau tahiyat akhir mau salam jangan dibuka tangannya semacam ini. Tahiyat akhir, ya, kemudian sebelum salam dibuka gini, assalamualaikum, assalamualaikum. Rasul sudah melarang. Dan sekarang banyak sekali kaum muslimin yang sholat yang berakhiran salamnya seperti itu. Ada pula yang mungkin takbiratul ihramnya harus menyentuh telinga, kalau enggak seakan-akan batal sholatnya, sehingga diulang lagi. Maka ini ziyadah, penambahan dalam ibadah. Puasa diminta sampai terbenamnya matahari, kurang puas, isya baru buka, ya, sebelum adzan sudah harus berhenti sahur. Maka ini menyulitkan, merupakan bagian dari menambahi agama. Dan juga sebaliknya, nuqsan, mengurangi aturan-aturan syariat yang pada hakikatnya merupakan kesalahan besar, tetapi mereka mengatasnamakan lagi suatu perbuatan yang warok. Seperti halnya mereka orang jahiliyah tidak mau wukuf di Arafah, karena Arafah itu bukan tanah haram. Tanah haramnya masih di Musdalifah. Dan kita ini warga Mekah, warga tanah haram, ya nggak maulah kita beribadah di luar tanah haram. Alasannya mesti alasan yang seakan-akan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatasnamakan yaitu amal soleh, ibadah. Padahal itu jauh dari aturan. Nabi Ibrahim pun sudah
memberikan contoh wukuf ya di Arafah. Rasulullah SAW pun juga sudah bersabda, khudhu anni manasikakum, ambil dariku tata cara manasik, diantaranya al-hajju Arafah, haji wukufnya di Arafah, bukan di Musdalifah. Meskipun Arafah sudah tanah halal, bukan tanah haram lagi. Musdalifah meskipun haram, ya, dan juga termasuk syiar dari masyair haji, tapi kalau wukuf ya tetap di Arafah, meskipun alasannya untuk warok. Begitu banyak di antara kaum muslimin yang tidak mau bekerja, malas-malesan beraktivitas, khususnya para laki-laki yang diberikan tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada keluarga, karena konsepnya ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Harus punya qawwamah. Bima faddalallah. Yang qawwamah itu diamanahkan, diberikan, memang Allah berikan tambahan kelebihan fisik, akal, dan lain seterusnya sehingga bekerja. Bagaimana kemudian ada kaum muslimin laki-laki yang enggan mencari nafkah, alasannya ya rezeki sudah ditentukan, ya nanti anak istri mestilah dapat rezeki meskipun nggak ada usaha, ada beras nggak dimasak, yang penting nanti kenyang lah, nggak perlu cari lauk dan lain seterusnya. Maka ini mustahil. Ya, Rasulullah SAW tetap memuliakan para laki-laki, ya, mereka pergi ke pasar di pagi harinya, bahkan dalam doa beliau, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, di waktu pagi menjadi waktu yang paling tepat untuk mencari keberkahan, di antaranya yaitu dengan bekerja dan mencari nafkah, khususnya bagi laki-laki. Begitu juga di dalam tatanan ibadah mahdoh, jangan sampai dikurangi. Ketika di dalam sholat kita diperintahkan untuk tumak nina, untuk khusyuk, memang susah ya, tapi mengarah kepada kekhusyuan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana aku sholat. Maka jangan dipotong yang namanya gerakan-gerakan sholat. Oke lah, setiap gerakan bisa dibilang tumak ninah ketika setiap gerakan itu mampu untuk membaca satu lafal dari gerakan sholat. Contohnya subhana rabbiyal a'la cukup, subhana rabbiyal azim cukup, ya, sami Allahu liman hamidah cukup. Ini termasuk bagian dari tumak ninah. Cuma masalahnya, saya sudah kok melakukan itu, ya, cuma ternyata bacaannya tidak diringkes, tapi gerakannya yang diringkes. Sebelum ruku sudah mulai subhanallah dulu, sehingga belum selesai benar rukuknya sudah i'tidal. Ini namanya bukan tumak ninah, ini nukson, ini mengurangi di dalam tata cara ibadah. Nah, masih banyak tentunya contoh-contoh yang lain, tetapi setidaknya demikian yang bisa kami sampaikan. 3 bab atau 3 pasal 69, 70, dan 71, baik itu menambah ibadah dan mengurangi ibadah, merupakan perbuatan yang tercela dan dicela oleh agama, dan itu menjadi bagian dari permasalahan identitas kejahiliahan, dan kita diminta untuk menjauhinya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.